Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran dan kesiapan kepala sekolah, guru, serta stakeholder sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Farah Ramadhani, kemudian ada Muhammad Basitu Raffi, dan juga Miftahul Janati. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu peran dan kesiapan kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Ada 6 peran kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama sebagai edukator atau pendidik, yang kedua sebagai manajer, ketiga administrator, yang keempat supervisor atau pengawas, yang kelima sebagai leader atau pemimpin, dan yang terakhir sebagai motivator. Peran kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik adalah membentuk budaya pengajaran dan pembelajaran kondusif. Kepala sekolah melaksanakan pembinaan mental dengan membina tenaga pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak. Dalam hal ini, kepala sekolah menciptakan iklim yang kondusif agar setiap tenaga pendidikan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, secara proporsional dan juga profesional. Untuk itu, kepala sekolah hendaknya berusaha melengkapi sarana, prasarana, dan sumber belajar agar dapat memberi kemudahan bagi para guru dan siswa dalam mengembang tugas utamanya, yaitu belajar dan mengajar. Yang kedua, ada peran kepala sekolah sebagai manajer, yaitu menyusun perencanaan secara matang tentang tujuan dan strategi pencapaian tujuan, melakukan pengorganisasian potensi sumber-sumber pendidikan yang ada, melaksanakan kegiatan, dan juga mengadakan kontrol secara rutin terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kemudian kepala sekolah selaku manajer juga memiliki kewenangan utama, yaitu mengambil keputusan. Karena peran tersebut, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengadakan prediksi di masa depan sekolah, misalnya tentang kualitas yang diinginkan masyarakat, melakukan inovasi dengan mengambil inisiatif dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk kemajuan sekolah, menciptakan strategi atau kebijakan untuk mensukseskan pikiran-pikiran yang inovatif, menyusun perencanaan, baik itu perencanaan strategis maupun perencanaan operasional, serta menemukan sumber-sumber pendidikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan. Dan terakhir, dia juga bisa melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan dan juga evaluasi hasilnya. Yang berikutnya ada kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, serta pendokumentasian seluruh program sekolah. Jadi, kepala sekolah harus mampu melakukan pengelolaan, pengajaran, kepegawaian, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu menjabarkan kemampuan dalam tugas-tugas dalam operasionalnya. Berikutnya ada peran kepala sekolah sebagai supervisor atau pengawas. Supervisi kepala sekolah yaitu usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam membina, mendorong, serta mengarahkan guru agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Pada dasarnya, kegiatan utama supervisi itu memberikan layanan kepada guru baik secara individual maupun berkelompok dalam usaha untuk memperbaiki pengajaran dengan tujuan memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas. Dengan adanya kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini, diharapkan guru-guru yang mengajar dapat meningkatkan kualitas mengajarnya agar output peserta didik yang dihasilkan itu dapat lebih berkualitas. Yang berikutnya, peran kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin ini memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga dapat melahirkan etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu, kepala sekolah harus memiliki sikap yang adil, mampu memberikan sugesti ke arah yang positif, mendukung tercapainya tujuan, menciptakan rasa aman, mampu menjadi sumber inspirasi, serta yang terakhir harus saling menghargai. Kepala sekolah untuk menggerakkan warga sekolah hendaknya terhindar dari sikap dan perbuatan yang bersifat memaksa atau bertindak keras. Namun sebaliknya, kepala sekolah harus memotivasi guru, staf, serta siswa dalam melaksanakan tugasnya. Harus stay dengan penuh semangat dan percaya diri. Dan yang terakhir ada peran kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai kepala sekolah tentunya kepala sekolah juga harus memiliki peran sebagai motivator, di mana kepala sekolah memiliki tugas mendorong, bersikap hangat, bersahabat, dan menerima orang lain. Untuk itu, kepala sekolah harus memiliki strategi dalam memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Kepala sekolah dapat membangkitkan motivasi dengan cara salah satunya memberikan penghargaan bagi warga sekolah yang berprestasi.
Terus melalui penghargaan yang tepat, efektif dan efisien, pastinya warga sekolah dirangsang untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya secara positif dan produktif. Materi selanjutnya yang akan kami sampaikan yaitu kesiapan kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Konsep kesiapan kepala sekolah itu seperti apa sih? Yang pertama, dapat mengelola dan meningkatkan mutu pelayanan sekolah. Yang kedua, pengelolaan program supervisi untuk peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga, pengelolaan program kewirausahaan. Dan yang terakhir, hubungan sekolah dengan masyarakat. Selain itu, dapat dilihat juga dari slide yang sudah ada, terdapat juga kesiapan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah menurut Depdiknas pada tahun 2005. Yaitu yang pertama, bagaimana kepala sekolah mampu mengelola dan meningkatkan mutu pelayanan sekolah, contohnya melalui pengembangan dan pengelolaan program peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, kepala sekolah diharapkan mampu mengelola kegiatan sekolah, yaitu mendorong pencapaian prestasi siswa, pengembangan potensi dan kreativitas siswa, serta berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan sekolah. Yang ketiga, mampu untuk menyusun dan mengimplementasikan program sekolah. Penyusunan program kerja sekolah dilakukan bersama dengan stakeholder sekolah dalam jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Kepala sekolah harus mampu mengelola sumber daya yang ada agar dapat bekerja lebih optimal. Yang berikutnya yang keempat, kepala sekolah harus mampu mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia secara proporsional dan terarah untuk mencapai peningkatan kinerja tenaga kependidikan. Pada aspek yang ini, diharapkan kepala sekolah agar mampu mengelola seluruh potensi sumber daya yang ada di sekolah secara optimal. Bagaimana kepala sekolah mengembangkan program-program yang mengarah pada peningkatan keprofesionalismean. Sehingga dalam materi kesiapan ini dapat kami simpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan kepala sekolah itu adalah kondisi kepala sekolah yang merasa dirinya telah mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini. Selain itu, dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah diperlukan adanya kepala sekolah yang profesional pastinya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita masuk kepada bahasan mengenai peran dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Peran serta guru dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini diharapkan guru mampu meningkatkan kualitas belajar siswa, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, dan menyediakan program pengembangan yang diperlukan bagi siswa, serta guru juga dapat berperan dalam memotivasi siswa. Kemudian kompetensi guru menjadi hal yang penting dalam menentukan keberhasilan dari manajemen berbasis sekolah nih teman-teman. Nah, dalam pola pembelajaran manajemen berbasis sekolah, peran dan tugas guru tidak hanya menyampaikan atau memindahkan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya saja nih teman-teman, akan tetapi lebih dari itu. Guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik itu kewajiban manajemen maupun persiapan dari isi materi pengajarannya nih teman-teman. Kemudian kreativitas dan daya cipta seorang guru untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ini perlu terus-menerus didorong dan dikembangkan. Nah, bagi murid, guru yang ideal itu adalah guru yang mampu memberikan motivasi belajar, sumber keteladanan, ramah, penuh kasih sayang, penyabar, mampu mengajar dan menguasai bahan ajar tentunya. Kemudian orang tua juga berharap agar guru itu menjadi mitra pendidik bagi anak-anaknya, kemudian menjadi orang tua di sekolah sehingga dapat melengkapi dan menambah serta memperbaiki pola pendidikan anak-anaknya. Kemudian pemerintah juga berharap agar guru bisa menjadi unsur penunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan. Dari sudut pandang masyarakat luas pun, guru juga diharapkan menjadi wakil masyarakat di dunia pendidikan dan wakil lembaga pendidikan di dalam masyarakat nih teman-teman. Kemudian kita masuk kepada bahasan kesiapan guru dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Nah, setelah kita mengetahui apa saja peran guru dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, tentu saja dibutuhkan kesiapan dari seorang guru dalam menjalankan peran tersebut, di mana kesiapan guru ini adalah merupakan tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu untuk mendapatkan kemajuan perubahan dan perkembangan siswa yang menjadi tujuan dari sebelumnya nih teman-teman. Kemudian, kesiapan guru dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini
didasarkan pada guru yang idaman memiliki persyaratan seperti yang dirumuskan dalam proyek pengembangan pendidikan guru atau P3G, yaitu di mana guru mampu menguasai materi pembelajaran, memahami teori pendidikan, mampu mengelola kelas, menguasai strategi pembelajaran, kemudian memahami teori interaksi belajar mengajar juga, kemudian melaksanakan penilaian, memberikan bimbingan konseling, melaksanakan administrasi kelas, serta mampu melaksanakan penelitian sederhana dalam proses belajar mengajarnya nih teman-teman. Nah, kesiapan guru ini dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dapat dilihat dalam dua hal nih teman-teman, yaitu kesiapan dari segi material maupun kesiapan dari segi mentalnya. Jadi kesiapan dalam segi material ini adalah kesiapan guru dalam proses belajar mengajar baik dari teori maupun peralatan-peralatan yang mendukung dari praktik di sekolah nih teman-teman. Sedangkan kesiapan mental dari seorang guru ini merupakan kesiapan psikologis dari seorang guru untuk bertindak dan memberikan respon terhadap segala sesuatu yang terjadi. Jadi, kesiapan guru dapat dilihat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan nih teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya itu ada peran dan kesiapan stakeholder sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Di mana yang pertama itu ada definisi peran dari masyarakat dan komite sekolah, di mana peran dari masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk melakukan pembinaan secara kontinu agar mendapatkan simpati dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu dari komite sekolah, di mana menurut Kemendiknas nomor 44 tahun 2002, komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Kemudian ada peran komite sekolah. Yang pertama itu komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentu dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu dapat menjadi pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kontrol, di mana peran dari komite sekolah ini dalam rangka untuk tercapai transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dan dengan masyarakat di satuan pendidikan. Dari hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa peran serta masyarakat dengan komite sekolah mempunyai kaitan yang sangat erat dalam pencapaian tujuan sekolah ataupun pendidikan secara efektif dan efisien, yang dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peran serta masyarakat itu tidak hanya berupa dukungan, dana, atau sumbangan fisik saja, tetapi lebih dari itu. Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian terdapat pula peran serta orang tua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, di mana orang tua merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Karena dengan adanya dukungan dari orang tua, peserta didik membuat sekolah menjadi lebih mudah dan melakukan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah dapat berjalan dengan baik apabila komite sekolah diberdayakan secara optimal, yang mana komite sekolah dibentuk sebagai mitra sekolah dalam mengembangkan diri menuju peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kemudian dalam stakeholder ini terbagi menjadi dua, yaitu stakeholder dalam organisasi, yang mana stakeholder dalam organisasi ini itu seperti unit informal, lembaga atau pimpinan dalam lingkungan organisasi intrasekolah atau madrasah, alumni dan lain sebagainya, dan perorangan yang mempunyai kekuasaan dari materi. Kemudian stakeholder di luar organisasi, yaitu seperti profesi PGRI, Korpri, ISPI, konsorsium pendidikan dan sejenisnya. Contohnya yaitu seperti kelompok kerja yang ada hubungannya dengan pendidikan dunia kerja di dalam bisnis,
seperti kursus-kursus atau bimbel, toko buku, dan unit-unit usaha lainnya. Sedangkan kelompok khusus dalam masyarakat misalnya seperti LSM, penyandang dana, lembaga keagamaan, lembaga kesenian, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pemerintah itu seperti pemerintah daerah, Bappenas, departemen, dan badan pemerintah lainnya. Nah, kemudian pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di dalam masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah, di mana yang pertama ada masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian yang kedua, Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarki. Kemudian yang ketiga ada Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Kemudian ada kesiapan masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, di mana kesiapan masyarakat ini adalah tingkat kesiapan dalam hal keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, di mana hal ini meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, peran serta orang tua, yang meliputi seperti memberi dukungan, kontribusi, dan rasa kebanggaan orang tua terhadap sekolah anaknya. Kemudian yang kedua ada peran serta komite atau dewan sekolah, yang meliputi pembentukan, pengembangan, dan pemahaman akan fungsi komite atau dewan sekolah. Kemudian yang ketiga, peran serta masyarakat, yang meliputi bantuan terhadap program yang dilaksanakan sekolah dan penggunaan lulusan. Hal tersebut sangat berkaitan karena pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Ketiganya sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing, harus berupaya seoptimal mungkin ke arah terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Kemudian kesiapan komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, di mana kesiapan komite sekolah ini sangat penting dalam peningkatan kualitas sekolah, di mana hal ini menyangkut representasi dari masyarakat, orang tua siswa, dan sekolah sendiri yang bersama-sama dalam satu komite sekolah. Adapun kesiapan komite sekolah yaitu meliputi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Kemudian yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat, mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan. Materi terakhir yang akan kami sampaikan yaitu permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru, dan juga stakeholder sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah atau MBS ini. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah. MBS sebagai suatu model implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan suatu konsep yang inovatif, yang bukan hanya dikaji sebagai wacana baru dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hubungannya dengan model MBS, peran dan keberadaan kepala sekolah pastinya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari MBS ini. Namun, masih banyak nih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam menjalankan perannya. Antara lain, kurangnya pemahaman tentang konsep manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Karena kurangnya pemahaman tersebut, akibatnya kepala sekolah sulit mengembangkan berbagai komponen manajemen berbasis sekolah yang ada dalam konsep manajemen berbasis sekolah, seperti manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen sarana, manajemen kesiswaan, manajemen sumber daya manusia, dan juga manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Selain itu, masih rendahnya juga nih kualitas sumber daya manusia di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, staf, serta komite dalam hal proses melaksanakan manajemen yang diindikasikan oleh sangat terbatasnya otonomi kepala sekolah dalam mengelola sumber daya dan manajemen sekolah.
Kepala sekolah juga terkadang tidak dilengkapi dengan kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik, karena pada umumnya hanya dibekali dengan beberapa kali pelatihan. Rekrutmen kepala sekolah ini lebih didasarkan atas urutan jenjang kepangkatan. Nah, makanya solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut yaitu kepala sekolah harus diikut sertakan pada pelatihan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh mungkin dinas pendidikan daerah setempat atau siapapun untuk meningkatkan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman kepala sekolah mengenai skill yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah itu. Untuk selanjutnya kita masuk kepada bahasan mengenai permasalahan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah nih teman-teman. Guru dalam menjalankan perannya untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah tentu saja memiliki berbagai problematika atau berbagai permasalahan nih teman-teman. Baik itu terjadi dari permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Nah, berikut ini adalah permasalahan yang dialami guru dalam menjalankan perannya untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Di antaranya adalah guru mengajar tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang dari pendidikannya. Kemudian, kemampuan atau kompetensi guru kurang atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian terdapat sumber bahan ajar yang terbatas dan sulit diperoleh. Kemudian terdapat terbatasnya sarana dan prasarana serta media pembelajaran. Kemudian, khususnya pada tingkat sekolah menengah kejuruan, kesulitan mendapatkan guru yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Dan beban mengajar antar guru tidak merata. Kemudian sebagian guru juga kurang berminat melanjutkan studi karena merasa sudah tua. Nah, berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan, adapun solusi yang dapat dilakukan agar mendukung dari peningkatan peran profesionalisme seorang guru dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ialah yang pertama, perlu adanya pelatihan pengembangan kemampuan guru, utamanya tentang peningkatan kualitas proses belajar mengajar nih teman-teman. Kemudian yang kedua, perlu adanya pelaksanaan pemberdayaan guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, karena manajemen berbasis sekolah ini menuntut adanya usaha-usaha kepala sekolah secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memberdayakan potensi guru gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, perlu adanya bantuan biaya studi atau beasiswa bagi guru-guru yang berminat melanjutkan studi selanjutnya. Kemudian yang keempat, perlu adanya pedoman yang jelas tentang evaluasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian jika kita lihat dari pelaksanaan pemberdayaan guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, karena manajemen berbasis sekolah ini menuntut adanya usaha-usaha kepala sekolah seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat diperjelas bahwa kepala sekolah secara mandiri ini harus mampu meningkatkan kemampuan sekaligus memberdayakan guru. Karena kepala sekolah dapat berupaya dalam meningkatkan kemampuan serta memberdayakan guru dengan mempersiapkan sarana dan prasarana seperti penyediaan alat-alat media pembelajaran, setelah mengadakan supervisi kelas kepada guru, kemudian kepala sekolah melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kepala sekolah juga dapat perlu aktif melibatkan guru sebagai usaha akan memberikan dampak positif kepada guru dalam proses belajar mengajar sehingga menghasilkan mutu pendidikan. Selanjutnya itu permasalahan yang dihadapi stakeholder sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, yaitu kurangnya minat komite sekolah atau masyarakat dalam menambah tugas baru dan masih banyaknya orang tua siswa dan masyarakat khususnya di pedesaan yang tidak mau terlibat dalam komite sekolah. Hal ini akan menyebabkan kepala sekolah dan guru mau tidak mau menjadi dapat tugas tambahan tersebut yang dapat berakibat kepada performa guru itu sendiri yang menurun dalam proses belajar mengajarnya, yang berakibat juga kepada peserta didik yang diajarkan menjadi kurang mengerti atau memahami materi yang telah diajarkan. Adapun solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan terus meningkatkan dan memberikan pengetahuan terkait dengan pentingnya implementasi manajemen berbasis sekolah kepada seluruh warga sekolah,
seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan lain sebagainya untuk saling mendukung satu sama lain serta saling membantu guna menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan terus memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan manajemen berbasis sekolah ini, diharapkan semua pihak dapat memahami dan mengerti betapa pentingnya manajemen berbasis sekolah yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling membantu dari berbagai pihak, baik dari guru ataupun komite sekolah, demi keberlangsungan tercapainya pendidikan yang baik.